Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Alfa Muzdalifah. Nama saya Rianti Adita Putri. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar uang dan nilai waktu terhadap uang. Pertemuan 16 tentang pasar uang. Pasar uang ialah sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Selanjutnya ada fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama, sebagai prasarana bagi rakyat demi memperoleh dana dalam jangka pendek untuk kebutuhan modal kerja ataupun kebutuhan lainnya. Yang kedua ada fungsi pengendali, yaitu operasi pasar terbuka yang diselenggarakan melalui pasar uang oleh Bank Sentral Indonesia. Yang ketiga ada fungsi kesejahteraan, yaitu mendorong program pemerataan kesejahteraan rakyat dan menawarkan peluang bagi rakyat dalam keikutsertaannya melalui jual beli sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, maupun surat berharga lainnya. Dan keempat ada fungsi penghubung. Sebagai fungsi penghubung, lembaga keuangan dan non-keuangan maupun individual dapat melakukan penjualan dan pembelian terhadap surat berharga dalam jangka pendek yang setara dengan kebutuhannya. Yang kelima ada fungsi modal, yaitu sebagai perusahaan dan individual yang ingin berinvestasi dapat menjual surat berharga tersebut atau yang akan melakukan pinjaman dana dalam jangka pendek dari perusahaan lainnya. Yang keenam ada fungsi likuiditas, yaitu kesanggupan suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajibannya selama kurun waktu jatuh tempo yang ditetapkan. Selanjutnya, sama dengan pasar modal. Dalam pasar uang terdiri dari dua pihak yang mempunyai keterkaitan baik langsung ataupun tidak langsung. Masing-masing dari pihak memiliki kepentingan dan tujuannya masing-masing. Pihak yang pertama yaitu memerlukan dana bank ataupun perusahaan non-bank memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak yang kedua yaitu menyuntikkan dana pihak yang menyiapkan dana atau pihak yang melakukan penjualan dana oleh bank ataupun perusahaan non-bank. Selanjutnya, ada resiko dalam pasar uang. Bagi investor yang ingin berinvestasi, pada pasar uang mungkin akan mengalami beberapa resiko, di antaranya yaitu resiko pasar atau interest rate risk. Yang kedua ada resiko investment. Yang ketiga ada resiko kegagalan dalam melakukan pembayaran. Yang keempat ada resiko inflasi. Yang kelima ada resiko valuta atau currency of exchange rate risk. Yang keenam ada politik. Yang ketujuh ada marketability atau liquidity risk. Selanjutnya di sini ada jenis barang di dalam pasar uang. Yang pertama itu ada interbank call money. Call money diartikan sebagai pinjaman atau kredit yang secepatnya wajib melakukan pelunasan ataupun pembayaran seandainya usai mendapatkan surat penagihan dari pihak yang menyediakan dana. Yang kedua itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI diadakan berdasarkan unjuk atas nominal, terbatas, dan kebanyakan berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada aktivitas pasar terbuka sebagai jalan keluar akibat berputarnya sejumlah uang. Yang ketiga itu ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito itu menjadi satu di antara yang ada sebagai alternatif terbaik terhadap bank untuk menyanggupi keperluan dana dalam jangka pendek. Dan yang keempat itu ada surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU dapat diterbitkan seandainya bank ataupun lembaga keuangan lainnya mempunyai keinginan untuk mendapatkan pendanaan dalam jangka pendek. Dan yang kelima itu ada banker acceptance. Banker acceptance berbentuk wesel berjangka jika yang diizinkan akan di-stempel cap accepted yang bisa diperdagangkan di dalam pasar uang sebagai satu di antara yang ada sumber pendanaan dalam jangka pendek. Dan yang keenam di sini ada commercial paper. Surat berharga ini bisa diperjualbelikan oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar uang yang diberikan jatuh tempo kurang lebih 1 tahun. Penerbitan commercial paper melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya termasuk Promes. Selanjutnya di sini ada treasury bills.
Penerbitan barang di dalam pasar uang yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral ini menggunakan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan penerbitan treasury bills ini biasanya atas unjuk menggunakan jumlah terbatas dan harus segera melunasinya terhadap pemegang saham ketika jatuh tempo sudah berakhir. Dan yang terakhir di sini ada repurchase agreement, wujud dari surat berharga yang diperdagangkan melalui persetujuan secara tertulis yang menjelaskan penjual akan kembali melakukan pembelian terhadap surat berharga itu. Nah, surat berharga yang akan dibeli kembali harus melalui kesepakatan persetujuan mengenai nominal dan berakhirnya jatuh tempo. Dan di pembahasan kedua itu ada tingkat pengembalian pasar uang. Dalam pasar uang, surat berharga seperti saham ataupun obligasi dapat diperjualbelikan oleh pengguna uang semisal pada perusahaan yang akan menjalankan investasi. Dalam melakukan pencarian modal, kebanyakan dari perusahaan tersebut perlu berkompetisi antara sesama perusahaan lainnya. Sepanjang demi mendapatkan pengelolaan yang bermanfaat kepada pemegang saham, perusahaan perlu memberikan penawaran terhadap investor melalui tingkat pengembalian yang masuk akal ataupun alternatif investasi lainnya. Tingkat pengembalian dan alternatif lainnya diketahui dengan biaya kesempatan dana atau opportunity cost of fund. Pembahasan yang ketiga itu ada interaksi antara resiko dan tingkat pengembalian. Pengembalian tahunan bagi 5 portofolio surat berharga yang berbeda terdiri atas yang pertama ada saham biasa pada perusahaan kecil, yang kedua ada saham biasa pada perusahaan besar, yang ketiga ada obligasi korporasi atau PT TBK dalam jangka panjang, yang keempat ada obligasi pemerintah AS dalam jangka panjang, yang kelima itu ada treasury bills. Saham biasa pada perusahaan besar kian berbahaya jika dibandingkan obligasi korporasi, sementara saham biasa pada perusahaan kecil kian berbahaya jika dibandingkan saham biasa pada perusahaan besar. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 17 membahas nilai waktu terhadap uang atau biasa kita sebut time value of money. Time value of money adalah investasi di mana dana tersebut akan dikembalikan melalui penerimaan keuntungan yang ada di masa depan. Nah, ini berarti investasinya dilakukan pada masa sekarang, tapi pengembaliannya akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Jadi, kita dapat langsung membandingkan pengeluaran saat ini dengan penerimaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penerimaan-penerimaan yang akan diterima ini harus dihitung menjadi nilai sekarang agar bisa dikomparasikan dengan nilai investasi yang akan dikeluarkan pada saat ini. Nah, jadi konsep value of money ini ada berbagai banyak. Itu yang pertama itu ada nilai yang akan datang atau future value atau FV, itu nilai uang yang akan diterima pada tahun mendatang dengan investasi yang dilakukan saat ini yang dipengaruhi oleh tingkat pengembalian dan tingkat bunga yang berlaku saat ini. Selanjutnya itu ada nilai sekarang atau present value, itu nilai uang pada saat ini dari suatu penerimaan yang akan diterima pada masa yang akan datang dengan faktor penentu itu nilai bunga atau diskonto atau discounting factor. Selanjutnya itu ada nilai akan datang anuitas atau annuited future value. Jadi anuitas ini adalah nilai uang dari pembayaran dalam jumlah tetap untuk jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat bunga atau pengembalian. Dan selanjutnya ada nilai sekarang anuitas, annuited present value, itu anuitas yang dibayar atau diterima dengan kontan pada saat ini. Dan yang terakhir, konsep dari time value of money ini pembayaran tahunan untuk akumulasi, itu jadi pembayaran tahunan untuk akumulasi sejumlah uang di masa yang akan datang, nilai uang yang harus sebenarnya dibayarkan per tahun untuk sebuah nilai tertentu pada suatu akhir periode tertentu, dan yang terakhir itu ada menentukan suku bunga. Jadi metode ini untuk menentukan tingkat suku bunga dari pinjaman yang kita lakukan ataupun tabungan yang kita miliki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.